Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jak TV semuanya? Sudah berbuka puasa belum hari ini? Pasti sudah lah ya. Sunahnya harus cepat-cepat berbuka puasa. Nah, sambil menunggu sholat Isya dan juga tarawih, seperti biasa saya hadir menemani pemirsa Jak TV semua di program VOA Muslim di Rantau yang akan membagikan informasi ke pemirsa Jak TV semua bagaimana nuansa bulan suci Ramadan ataupun kegiatan-kegiatan Islam lainnya di Amerika Serikat pastinya ya. Nah, nanti kita akan juga terhubung bersama dengan Mas Yogi Laksono dari VOA Amerika yang akan membagikan informasi kegiatan apa saja sih yang ada di sana. Nah, langsung aja nih. Kalau kita di bulan suci Ramadan biasanya kita melakukan aktivitas ibadah banyak sekali ya. Nggak hanya sholat saja dan puasa, tapi pengajian juga ada biasanya. Nah, kalau kita ngomongin masalah pengajian, kalau di Indonesia itu pengajian digelar biasanya rutin nih setiap weekend ataupun setiap hari-hari tertentu. Tapi kalau di Amerika Serikat yang mayoritas mungkin penduduknya bukan Islam dan juga sibuknya luar biasa gitu ya. Nah, pembagian mereka untuk melakukan pengajian ini seperti apa sih? Kita lihat aktivitas mereka ya. Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Insya Allah puasa kita berjalan dengan lancar. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian ke sebuah pengajian komunitas Indonesia, di mana saya juga salah satu anggotanya. Rencananya kita akan berbuka puasa bersama, lalu dilanjutkan dengan membahas topik-topik yang berhubungan dengan Ramadan, dan juga ditutup dengan taraweh bersama. Nah, untuk menu buka puasanya biasanya dilakukan dengan potluck. Jadi masing-masing membawa makanan. Hari ini saya sudah menyiapkan makanan sate kambing. Jadi satenya tadi kita sudah bakar ya. Nah, jadi saya bersama keluarga sudah bersiap-siap untuk menuju ke lokasi pengajian ini. Karena sebentar lagi sudah akan waktunya untuk berbuka puasa. Sekarang kita sudah sampai di rumah teman saya ini. Insya Allah sudah ramai nih kelihatannya nih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jadi menu buka puasa ini ada matcha mango dan juga pempek. Nah, matcha mango ini dari ini orangnya nih. Ini terkenal banget nih. Enak. Aduh, terkenal di keluarganya Yogi. Pempeknya. Mantap banget. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu pengurus dari pengajian Al Syakur. Ya. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pengajian Al Syakur ini adalah grup profesional ya dari teman-teman kita tuh yang dimana profesinya itu dari media, dari jurnalis sampai ke finance dan entrepreneur, semuanya berkumpul di sini dan juga bisa menjalin kebersamaan antara teman-teman seiman juga, dan insya Allah dengan grup ini kita dapat bersama-sama untuk selalu menguatkan iman dan juga selalu mengingatkan bahwa pentingnya kita untuk selalu beribadah juga pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya tentunya sangat penting untuk kita sebagai orang tua ya, untuk bisa menggiring dan membawa anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu, khususnya seperti salah satunya adalah di gajian di grup Al Syakur ini, di mana kita mengundang para ustadz juga untuk memberikan tausiah, dan ini bukan hanya mereka mendapatkan ilmu, tapi mereka juga mengetahui betapa pentingnya kegiatan ini, dan juga insya Allah nanti kemudian hari saat mereka sudah menjelang dewasa, mereka juga dapat senantiasa mengikat diri mereka dengan kegiatan-kegiatan Islamnya seperti ini juga. Ya alhamdulillah kami di pengajian Al Syakur ini kita sudah lama ya, keluarga kami tinggal di Amerika dan anak-anak kita juga temenan, jadi kita ada beberapa keluarga 10 sampai 15 keluarga gitu. Kita memang sudah tradisi untuk kumpul setiap tiap 2-3 bulan gitu untuk pengajian. Nah, jadi buat Ramadan ini kita mengadakan acara buka bersama. Yang penting di plan aja dulu. Biasanya kita tuh ngasih tahu 3 minggu sebelumnya kita mau ngadain kumpul-kumpul, kira-kira available bagaimana. Udah gitu kita potluck. Jadi walaupun saya sebagai host, tapi kami mungkin cuma mempersiapkan 3 atau 4 menu, sisanya teman-teman juga bawa sendiri gitu. Jadi kita kan memang sempat karena pandemi sempat kita mengadakan Zoom aja gitu ya, rutinitas pengajiannya tuh via online gitu. Tapi sekarang tahun 2023 ini, dari tahun 2022 kami sudah mulai berani untuk ketemu lagi gitu, tapi intensitasnya yaitu seperti saya bilang tadi sekitar setiap 3 bulan gitu ketemunya, mungkin ya setiap 2-3 bulan. Lalu siapa yang bisa jadi host ya kita kumpul ya, senang lah karena kan kita juga temenan juga gitu, dan kita rantau di Amerika bisa ketemu sama teman-teman gitu yang juga punya keluarga di sini, punya anak, jadi senang gitu bisa kumpul-kumpul. Ya kami dari keluarga pengajian Al Syakur di Washington DC ingin mengucapkan selamat berpuasa, maaf lahir batin, semoga Ramadan ini penuh berkah. Insya Allah dengan bulan Ramadan seperti ini kita sama-sama dapat refleksi, dan juga insya Allah juga dapat menguatkan keimanan kita juga dan mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata selain kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga penting ya. Kalau kumpul dengan teman-teman sesama muslim, berbagi pengalaman, berbagi cerita, wah itu memang bisa membuat suasana kerinduan dengan Indonesia itu bisa sedikit terkurangi ya. Kita langsung berhubung dengan Mas Yogi. Halo Mas Yogi, selamat pagi waktu Amerika. Halo, selamat malam, selamat berbuka puasa buat seluruh umat muslim di Indonesia. Apa kabar Mas Isman? Baik, alhamdulillah. Mas Yogi, tadi sudah kita lihat nih tayangan liputannya ya. Saya mau tanya nih, kalau membentuk komunitas untuk pengajian ini, selain ya silaturahmi lah ya, kita bisa bilang ya, terbentuknya ataupun dibentuknya untuk pengajian ini apalagi sih Mas? Jadi tuh awalnya sebenarnya tuh kita dulu ya, ketika kita kan keluarga muda ya, anak-anak juga masih kecil-kecil. Kita tuh awalnya tuh dari pertemuan ulang tahun, itu yang kita atau kumpul-kumpul secara rutin. Lalu kita mulai menyadari bahwa ketika anak-anak masih kecil, pendidikan mengenai budaya Islam itu dan Indonesia itu ya, itu amat sangat minim sekali gitu. Jadi kayak misalnya mereka ketika sekolah, itu udah sibuk dengan sekolah. Ketika pulang, kita pun waktu untuk bersama keluarga itu benar-benar cuman kita berkeluarga saja, tidak seperti di Indonesia lah, ada keluarga besar, ada kakak, ada ibu, ada bapak, ada adik, ada saudara, ada teman, jadi banyak sekali. Nah, berawal dari situ kita lalu mulai berpikir sebaiknya mungkin kita punya komunitas Indonesia yang kita bisa lakukan secara rutin melalui pengajian ini. Gitu. Oke, dibentuknya dengan pengajian. Untung nggak bentuknya dengan arisan ya Mas. Ada arisan nggak nih di sana dibuat kumpul-kumpul juga nih? Iya. Oh,
Ya, oke, baik. Mas Yogi, tadi kan tempat dibilang juga ya kalau pendidikan buat anak-anak ini penting begitu ya, karena harus Ya. mengenalkan bahasanya juga supaya nggak terbiasa dengan bahasa sana gitu ya. Kemudian pendidikan Islam dan pendidikan formal lainnya. Nah, nanti kira-kira kita juga mau lihat nih Mas, karena setelah ini nanti kan kita juga ada tayangan ya mengenai tentang program pendidikan yang ada di sana begitu ya. Kira-kira pendidikannya seperti apa? Nanti kita lihat ya Mas ya, usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Muslim di Rantau. Ya, selain pendidikan formal, pendidikan Islam itu juga penting sebagai penambah supaya apa ya, ilmunya semakin bertambah, apalagi mungkin tinggal di tempat yang minoritas beragama Muslim. Nah, kali ini saya punya tayangan untuk pemirsa Jak TV semua, kita mau lihat program pendidikan Islam di Amerika Serikat. Kira-kira pendidikan ini untuk siapa? Umur berapa dan orangnya siapa aja? Ini dia liputannya. Nama saya Muhammad Fawaz Nailul Amani. Jadi saya di sini baru 3 bulan ya. Saya itu sampai bulan Desember tahun kemarin 2022 untuk menjadi imam di Masjid Imam Center di Silver Spring, Maryland. Alhamdulillah selama 3 bulan saya tinggal di Amerika, masyarakat Muslim Indonesia sangat kompak ya, bahu-membahu satu sama lain dalam rangka menegakkan kalimat Allah ya, memakmurkan masjid dan juga bahu-membahu dalam melaksanakan ibadah. Begitupun yang saya lakukan di sini pada hari ini juga, Masya Allah jamuannya Indonesia semua ya, masakannya Indonesia. Jadi saya yang kangen dengan tanah air jadi terobati dengan kehadiran kawan-kawan Indonesia di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita masih Allah izinkan untuk sampai di bulan Ramadan ini ya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga ya, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan juga ampunan Allah terbuka luas pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, tadi kita sempat membahas terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan juga dihapuskannya dosa-dosa yang kecil pada bulan Ramadan ini. Jadi BBQ ya, belajar baca Quran itu untuk yang laki-laki ya, brothers, itu dilaksanakan pada setiap hari Senin ya, hari Senin malam ya. Itu jadi tiap orang itu membaca 2 ayat, kemudian bergiliran. Jadi fungsinya adalah agar skill mata kita dalam membaca Quran itu senantiasa meningkat ya. Jadi kalau skill mata itu masih rendah, maka akan banyak sekali ditemukan kesalahan-kesalahan dalam membaca Quran, baik kesalahan jali maupun khafi, karena matanya belum begitu terbiasa dalam membaca Al-Quran. Apabila dibiasakan untuk baca terus, tadarus, maka lama-kelamaan matanya akan terbiasa. Dan di Imam Center bukan hanya ada kegiatan BBQ, tapi juga ada Quran Class intensif yang dilaksanakan eksklusif, satu kelas hanya berjumlah 8 orang ya. Itu nanti ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu, Kamis pagi dan juga malam. Jadi itu tahsin lebih kepada perbaikan makhorijul huruf, cara pengucapan pronunciation huruf-huruf hijaiyah dengan lebih detail lagi. Menuntut ilmu itu ya dari sejak kita lahir sampai kita wafat ya, kata Nabi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran ya, karena memang hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar ya. Jadi kalau kita saat ini masih belum
sempurna dalam membaca Quran, maka harus terus belajar. Mau berapapun usianya, yang penting belajar. Ya, kalau sekiranya Allah wafatkan kita, ya, sedang kita masih belum sempurna dalam membaca Quran, tapi kita sedang dalam proses belajar Quran, insya Allah Allah akan catat pahalanya dan Allah akan gugurkan kewajibannya dengan izin Allah. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, di bulan Ramadan ini, mari tetap kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, mau di Indonesia maupun di Amerika, karena sebaik-baik bekal di hari akhirat nanti adalah takwa. Ya, ini pentingnya bagi generasi muda untuk melakukan ataupun belajar pendidikan agama Islam sangat diperlukan ya. Kita tanya Mas Yogi lagi. Mas Yogi, sebenarnya bagaimana sih pentingnya pendidikan Islam ataupun pendidikan agama Islam bagi umat muslim di Amerika Serikat, khususnya bagi generasi muda ataupun anak-anak nih yang kecil-kecil yang harus dibimbing dari awal nih Mas? Iya, Mas Isakan. Jadi memang kita nih di sini pertama karena kita sibuk ya, kita harus bekerja dan juga ketika pulang juga keluarga, benar-benar keluarga inti, untuk ke masjid juga tidak semudah ketika di Indonesia. Masjid di Indonesia itu amat sangat banyak, dan juga untuk mencari ustadz atau imam itu tinggal dari entah dari teman, entah dari saudara, itu gampang. Tapi kalau di sini nih sangat susah. Jadi dengan adanya Masjid Imam Center itu amat sangat kita beruntung ya sebagai umat muslim Indonesia ya. Pertama, mereka mendatangkan satu ustadz dari Indonesia, dan itu pada saat masjid didirikan. Lalu kemudian sekarang kita bersyukur juga karena saya baru bertemu dengan Ustadz Fawas yang baru datang 3 bulan lalu. Jadi dia memberikan banyak, mulai memberikan pendidikan mengenai membaca Quran secara benar. Dan juga buat generasi anak muda ya, jadi mereka Imam Center juga beberapa saat yang lalu mendatangkan ustadz muda dari kota Dallas ya, di Amerika juga memberikan pendidikan kepada youth, anak-anak muda selama bulan Ramadan. Nah, untuk di masjid lain juga ada, seperti anak saya pada waktu usia sangat muda ketika umur 6 atau 7 tahun, saya masukkan untuk belajar Islam. Tapi karena pada waktu itu Masjid Imam Center belum ada, jadi saya mencari masjid yang paling dekat dengan rumah. Dan biasanya mereka itu belajar ketika weekend, ketika Sabtu atau Minggu saja. Jadi waktunya sangat terbatas. Dan alhamdulillah manfaatnya juga ada ya, banyak ya. Kayak seperti sekarang anak saya juga, mereka ya, anak-anak kita ya menjadi concern seperti menjalankan ibadah puasa dan juga mengetahui makanan yang boleh dimakan maupun tidak, dan juga mempelajari cara sholat yang benar dan lain-lain. Dengan adanya pengajian ini maupun kegiatan Imam Center untuk belajar agama Islam, dan itu amat sangat memberikan manfaat buat kita umat muslim di Amerika, umat muslim Indonesia ya. Oke, dengan adanya komunitas pengajian ini orang tuanya happy kumpul-kumpul, anaknya juga happy kumpul-kumpul dengan teman-teman sebayanya ya Mas ya. Nah Mas, kalau kita berbicara mengenai masalah waktunya nih, ini kegiatannya apakah memang di bulan Ramadan aja atau memang nanti setelah bulan Ramadan akan terus berlanjut nih? Biasanya sih tidak hanya di bulan Ramadan aja ya, akan terus berlanjut. Jadi mereka, kita juga di Imam Center juga punya, pada waktu sebelum masjid ada pun sudah mempunyai program sekolah madrasah. Jadi biasanya sama setiap hari weekend ya, setiap hari Sabtu Minggu. Oke, kalau gitu. Nanti kita lihat lagi liputan yang lainnya, karena nanti setelah ini kita akan tampilkan tayangan menu ataupun kita ke restoran halal yang memberikan makanan gratis. Buat siapa makanan gratis ini ya? Kita nanti lihat liputannya usai jeda yang satu ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah ya. Selain kita diisi dengan ilmu-ilmu agama, ibadah, dan lainnya, termasuk bersedekah. Nah, berbagi makanan-makanan gratis ini juga salah satu rutinitas biasanya yang dilakukan oleh umat Islam di mana saja. Termasuk di restoran yang satu ini. Restoran halal di Amerika Serikat yang membagi makanan gratis untuk siapa ya? Kita lihat liputannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di kota Charlottesville, di daerah negara bagian Virginia. Lagi jalan-jalan kebetulan, dan ini dari tadi ngeliatin cellphone saja karena nunggu jam buka puasa. Di sini nih jam buka puasanya jam 7.41. Lumayan lama ya. Nah, sekarang saya sudah tahu nih apa yang saya mau pesan, yaitu namanya Iskandar Kebab Platter. Nah, ini ordernya gede banget. Alhamdulillah ya, bisa makan enak. Jadi nih dagingnya itu dicampur antara daging sapi dengan daging kambing, dibikin ground beef gitu. Pasti rasanya enak ya. Kita coba ya. Sembari menikmati makanan yang lezat ini di saat berbuka puasa, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk menuju ke sebuah restoran halal yang terletak di kota Washington DC, di mana mereka biasa membagikan makanan secara gratis untuk para tunawisma atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. So how are you doing? I'm good. I'm Good. excited that you guys are here. Yeah, for sure. I've actually never been here, but I've heard so many good things about this place, especially what you guys do to the community. Yes. Can you just give me a little bit of like your history of like what inspires you to like help out the homeless people here? Yeah, actually, when I moved from Pakistan, I Right. migrated back in '96, and Wow, you know, you see, I wasn't even born yet. you were not even No, born I yet. wasn't born. Yes. So the idea when I came here, I see a lot of people who were looking food through trash can and the homeless people in the street, and it just really saddened me. Right. And I say, you know, as a Muslim, what we can do to inspire other people. And I promise Allah subhanahu wa ta'ala, one day if I ever have a restaurant, what I'll do, I'll open the restaurant to the homeless community. It was just in my heart, like I wanted to, you know, give food. And when this restaurant was already established back in '92. Oh, So I took over. I see. So back you the didn't other- build the restaurant? No. Okay. I built it after. It was just not good-looking restaurant. So all this I had done it myself. So I came with the idea to serve halal food and no alcohol, and bring the homeless inside the restaurant. All of my friends and close, you know, family members, they say like, "What are you doing?" But I have strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. I know the risk comes from Allah. Right. So I say, I won't change my mind doing what I wanted to do, Yeah. because it's my passion. You know, Prophet ﷺ has actually encouraged Allah and encouraged us in the Quran. Then if you want to please Allah subhanahu wa ta'ala, the best Right. way is to Act with feed the kindness. hungry, Yeah. you know. And I have the inspiration from my mother. When we Right. were growing up, we were 10 Okay. and were not enough food. But when whatever she bring and she cook, she always shared with the neighbor. But I didn't understand the philosophy of sharing I see. and kindness. And when she died, I want to keep her legacy alive by sharing whatever we have and naming the restaurant after her. Sakina Oh, were Sakina my is- mother name. I see. Okay. What she was doing in small village, I'm doing in Washington DC, basically. But it was from all the inspiration from her. I eat to the kitchen. Welcome, come on in. This is our kitchen. This is where we make naan bread Ooh, over okay. here. Oh, so even the naan is fresh. freshly made. Non-fresh, yeah. The chef will The make. chef itself. Yes. Waduh, kelihatannya enak banget pemirsa. And how long do you usually put it there for? 3 minutes. So we just prepare fresh tomato sauce. We usually use for lamb fry, chicken biryani, lamb Ah, I biryani. see. With a little bit of
put a ginger garlic a little bit, Okay. and we let it. Pemirsa, baunya enak banget deh. Add some turmeric, and then this is a mix of cumin seed, coriander, a little bit of cilantro. Wow, smells so good. Chicken tikka masala is ready. Oh, amazing, amazing. Thank you so much for showing us that. The bread is already ready. Oh, Came out from the. lihat deh pemirsa, crispy ya kelihatannya. Kisah yang menginspirasi ya, berbagi makanan gratis kalau sudah memiliki restoran. Wah, niat yang bagus. Saya ke Mas Yogi. Mas Yogi, kalau kegiatan ini sempat ditanyain di sana, mungkinnya berbagi makanan gratis ini apakah memang dilakukan setiap hari atau emang khusus aja di bulan Ramadan, Mas? Jadi pada waktu kita syuting dengan pemilik dari restoran itu ya Mas ya, itu sudah dilakukan sejak lama dan selalu setiap saat ya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja gitu Mas. Dan yang saya kagum dari mereka, saya juga jadi belajar ya sama mereka ya, dengan dia ya sebagai pemilik restoran. Ketika pada saat bisnis untung, mereka tetap membagikan, tetapi dia juga bercerita pada saat pandemi. Jadi pandemi itu kan mengakibatkan banyak orang-orang kehilangan pekerjaan ya. Pada waktu awal pemerintah memang memberikan bantuan sebesar $600 per minggu buat setiap orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya. Tapi sejalan dengan waktu, ketika vaksin sudah dilakukan, mereka mulai mengurangi intensitas bantuan itu. Nah, mungkin banyak orang yang kurang siap. Nah, termasuk pemilik restoran ini, dia pun merasakan dampaknya. Jadi pada waktu itu dia sempat mengeluh hampir tutup, Mas. Jadi tapi dia juga lalu mendapatkan support dari masyarakat yang concern kalau ini ditutup, bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan yang menjadi tunawisma ini begitu. Dan ternyata impact-nya dia mendapatkan bantuan dari masyarakat dengan cukup untuk memberikan makanan, melanjutkan memberikan makanan secara gratis begitu Mas. Oh wow, pesannya yang kita dapat adalah walaupun dalam kondisi seperti apapun, selagi kita masih bisa berbagi, tetap terus berbagi begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Yogi sudah berbagi Sama-sama, cerita Mas Isakan. dengan kita hari ini. Tadi sudah ngajak kita untuk pengajian gitu ya, terus juga jalan-jalan ke restoran halal yang berbagi makanan gratis. Oke, selamat beraktivitas kembali, selamat menunaikan ibadah puasa Mas Yogi. Terima kasih Mas Isakan. Oke, Mas Yogi dari VOA Amerika Serikat. Nah, cerita-cerita tadi sudah kita bagikan ke pemirsa Jak TV semua nih ya. Besok kita masih akan terus berbagi lagi nih pengalaman dari teman-teman diaspora kita. Bagaimana mereka berkegiatan di bulan suci Ramadan tentunya di Amerika Serikat yang minoritas muslimnya. Yang kira-kira mereka akan aktivitas apa lagi di sana. Kita lihat besok ya. Saya Isakan pamit. Terima kasih sudah menyaksikan VOA Muslim di Rantau. Sampai jumpa.